Hai guys, welcome to Talk with Benefits with me, Twinda Rarasati. Dan di hari ini gue kedatangan tamu keren. Dia adalah seorang seniman, terus menjadi seniman NFT yang karyanya tuh emang udah keren-keren banget. Dan even before NFT exist, dia sudah terkenal dengan karya-karyanya. Masih muda, cakep, pokoknya hari ini gue seger banget deh ngobrol-ngobrolnya. Jadi langsung aja kita sambut Naufal Absar. What's up bro? Hai Twinda, apa kabar? Alhamdulillah. Halo. Gimana nih rasanya menjadi seorang seniman NFT? Wow, challenging, especially right now. Tapi sangat menarik banget, seru banget. Sesuatu hal yang baru yang ngebuat gue jadi terbuka akan dunia seni dan digital. Oke, nice. Kita akan ngobrolin tentang itu, tapi tahan dulu nanti aja. Karena gue mau ngingetin buat teman-teman yang lagi nonton, kayak episode-episode kemarin nih, kita juga hari ini pastinya ada uang tunai ratusan ribu rupiah buat lo yang nonton di rumah. Caranya gimana? Pantengin terus dari awal sampai akhir, kita bakal ngobrol seru-seruan, terus nanti ada tuh kejutan-kejutan uang tunai buat lo. Anyways, back to seniman world nih, the artist world. Lo adalah seniman dari Bandung, pernah memenangkan grafis desain terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia 2019. Ya, 2019. Itu sebelum album COVID ya. Before COVID. Itu albumnya Kunto Aji ya. Mantra-mantra. Mantra-mantra. Ceritain dong gimana sih kok awalnya lo bisa bilang sama Aji, Ji gue bikinin artwork lo gitu. Jadi menarik banget. Jadi back then 2019 waktu itu ada datang satu acara, tiba-tiba di kontak sama manajernya Kunto Aji. Val mau nggak buatin cover album salah satu musisi? Siapa musisinya? Kunto Aji. Oh menarik karena emang gue tuh emang mendengarkan lagunya Kunto kan, iya yang sebelumnya. Dan yang paling menarik adalah sebenarnya dari konsep kita kolaborasi adalah chemistry. Jadi ketika awal-awal kita ngobrol, kenalan dan lain-lain, gue tuh sama Aji tuh walaupun baru kenal tapi kita ada chemistry. Karena find out ternyata gue sama Aji itu punya kesukaan bareng, yaitu main game bareng. Oh, game apa sih? Game online PS5, waktu PS4 waktu itu. Nah jadi tuh gue suka banget main kayak ada namanya The Division. Jadi gue tuh kadang-kadang dari proses pembuatan selama 1 tahun, jadi prosesnya tuh 1 tahun pembuatan cover album itu tuh gue meetingnya itu di namanya online. Jadi lucunya adalah gue meeting tuh lagi main PS, sambil main PS. Discord ya? Discord, iya sambil Discord, sambil apa. Jadi kita tuh udah geek dari awal gitu. Oke. Nah makanya menariknya adalah ketika gue ngobrol sama Aji, apa sih konsep dari mantra-mantra itu? Sebenarnya konsep dari mantra-mantra itu adalah sebuah ucapan yang kita tiap hari kita ucapkan, itu sebuah mantra. Yang dimana ketika kita ucapkan terus-menerus, itu akan menjadi kenyataan. Yeah. Dan kita ngomongin tentang overthinking. Waktu itu bagaimana anak-anak muda zaman now itu overthinking banget gitu loh. Makanya kalau dilihat cover albumnya itu figurnya Kunto Aji yang dimana di kepalanya itu ada banyak hal-hal tulisan-tulisan yang ada di pikiran dia. Dan di bawahnya itu, di badannya itu ada kayak tulisan hahaha di chat gitu. Itu mensimboliskan at the end of the day, ya udah ketawa aja kali, banyak banget pikiran kan, semua orang banyak pikiran. Jadi just have fun gitu loh. Itu sih konsepnya. Dan konsep itu sangat menarik dan alhamdulillah menjadi menang the best design award. Yes. Dan gitu. Itu juga ciri khas lo ya. Tiap ada lukisan lo gitu, haha, sampai ada yang julukin lo pelukis tawa. Pelukis tawa. Gimana tuh lo dijulukin pelukis tawa? Jadi setiap kali lo ketemu orang harus hahaha. Ini menarik banget sih karena kalau kita melihat ya, ketawa itu sangat menarik gitu loh. Karena awal gue mencoba untuk membuat konsep si humor manifestation yaitu laughter, gue terinspirasi dari kenyataan yang ada di dunia sekarang gitu loh, dimana orang tuh bekerja terus menerus dari pagi sampai malam, apalagi kayak di Jakarta waktu gue tinggal di Singapura, kita tuh lack of humor. Jadi menurut gue tuh ketawa itu sangat important. Padahal ketawa itu nggak sesuatu harus dari sesuatu yang lucu. Kalau kita lihat nih, perhatiin nih,
terkadang kita ketawa tuh ngetawain diri sendiri, terkadang inget-inget memori-memori yang lucu waktu kita dulu gitu loh. Atau enggak ngetawain orang lain, diketawain. Jadi banyak banget types-nya kita tuh ketawa gitu loh. Nah makanya gue mencoba untuk menggambarkan apa sih yang ditertawakan atau menertawakan apa gitu loh di lukisan gue. Jadi orang tuh diberikan ruang berpikir, ternyata itu gue membuat kritikan di balik ketawa dan humor. Itu sih sebenarnya konsepnya. Emang suka gitu ya, kalau artis, seniman suka ada kritik-kritik Iya, yang diselipkan di karyanya. Benar. Tapi gue mau back to your roots lagi nih. Ini kan lo sekarang udah bisa dibilang lo established artist gitu ya. Nah, dulu waktu lo kecil siapa yang akhirnya nge-push lo untuk lo gambar aja gitu? Sebenarnya yang nge-push, sebenarnya awal-awal gue tuh emang suka banget gambar. Awalnya gue suka banget buat komik, animasi dan lain-lain. Terus gue kasih tau lah nyokap gue sama bokap gue kayak gue mau masuk seni rupa nih. Mereka kayak kaget, hah? Iya. Lu yakin lo? Masa depan lo apa nih? Gitu Iya, kan? iya banget. Karena kan bisa dibilang orang tuh berpikir dulu menjadi seorang seniman itu cukup madesu ya. Ya. Padahal gue memperlihatkan ke mereka kalau misalnya banyak seniman yang sangat successful gitu loh, sangat diapresiasi di luar. Nah akhirnya setelah gue mencoba untuk menjelaskan ke mereka, mengasih contoh-contoh seniman yang hebat-hebat, orang tua gue lah yang bisa bilang mensupport, mengencourage gue untuk terus menggambar dan terus untuk kayak berkreasi dan ya kuliah di seni rupa juga. Jadi itu sih mereka lah. I think my mom and my dad sih yang paling pertama mainin. Nggak support ya? Support. Waktu itu seniman-seniman yang lo sebutin siapa aja sih? Ada seniman-seniman yang cukup menurut gue, seniman Indonesia ya terutama, yang paling gue tertarik adalah ada seniman namanya Nyoman Mas Riyadi, Heri Dono, Arin Sunario. Mereka lah seniman-seniman yang sangat successful di luar sana yang kebanyakan orang nggak tahu siapa mereka. Belum terdiscover, padahal di luar tuh di market seni mereka sangat terkenal sekali. Nah terus gitu. Lo sempat kuliah di Singapura, LaSalle College of the Arts. College of the Arts. Waktu itu banyak nggak sih orang Indonesia yang di situ? Kalau waktu itu di angkatan gue itu nggak terlalu banyak, sekitar 3-4 orang lah. Kebanyakan tuh beragam, Singaporean, ada dari Ireland, France, UK, US. Tapi itu yang menarik di mana kita jadi diverse banget sih. Dan mereka tuh terkadang bingung kayak Indonesian art seperti apa sih. They thought like Indonesian art is old, like batik or something wayang gitu loh. Ya. Tapi something that's modern tuh cukup mereka kayak okay, something new for them gitu loh. Jadi ya seru sih pas lagi waktu kuliah waktu itu gitu loh. Tapi mereka aware tuh ya sama our heritage. Of course, our heritage karena kan Singapura juga bisa dibilang cukup dekat ya dengan kita. Jadi they are quite influence dan juga bisa dibilang familiar lah with our culture. Jadi mereka cukup interested at the same time curious. Gitu. Lo sendiri dalam membuat karya, lo memasukkan heritage Indonesia yang kayak gitu-gitu atau enggak? Gue memang tipikalnya lebih ke arah modern. Kalau gue mungkin bisa dibilang lebih modern karena mungkin that's I grew up with. Jadi gue believe that artist itu harus berkarya based dari something that related with gitu loh. Kayak emang gue relatednya sama modern culture. Tapi doesn't means gue tidak mau represent Indonesia karena I'm Indonesian at the first time gitu loh. Terus juga somehow gue ada masukin kata-kata bahasa-bahasa Indonesia di karya-karya gue. Jadi ketika kalau gue pameran di luar, orang kayak nanya ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, they will like apa nih, bahasa apa nih? They will try to figure out what's the meaning of it gitu loh. Jadi itu akan menjadi cara seorang Noval untuk membawa Indonesia ke luar negeri dengan kata-katanya yang diselipkan di karya-karyanya. Gue merinding barusan. Apa sih kata yang paling sering ditanya sama orang-orang ini waktu lo menggambarkan lukisan apa pas itu? Waktu itu jadi ada satu lukisan namanya judulnya itu The World of Entertainment. Jadi gue menggambarkan lukisan itu cukup besar, 4 meter kali 2 meter lebih. Itu menggambarkan tentang dunia entertainment. Apa sih di balik dunia entertainment itu gitu loh. Kalau mungkin kan teman-teman yang nonton podcast ini gitu ya, sepertinya hanya kita berdua doang di sini kan. Padahal ada tim-tim kru-kru di sini yang banyak gitu loh. Itu loh gue mencoba untuk menggambarkan di balik behind the scene of pembuatan film.
Dan itu ada beberapa kata-kata yang katakanlah, aduh lama bos nunggunya atau apa. Itu kan terkadang hal-hal yang kayak cukup common ketika lagi syuting atau apa dan lain-lain. Dan orang-orang ini pada mempertanyakan, ini apa sih bahasanya? Kayak what is this? What does it means? Gitu loh. Tapi itu menarik. Jadi mereka tuh curious dan some of them tuh mereka Google Translate kayak oh ternyata ini gitu loh. Kayak gitu. Bungkus tuh bahasa-bahasa yang sering lah tuh ya di dunia perfilman. Tapi anyways, ketika lo sedang trying to make an art, berusaha membuat sebuah karya baru, lukisan baru, lo mendapatkan ide tuh dari mana sih? Sebenarnya kalau ide tuh macam-macam ya. Bisa dari banyak hal. Dari kayak gini kita ngobrol juga bisa, dari lingkungan ini juga bisa. Tapi yang paling banyak adalah dari social commentary. Jadi kayak contohnya kayak what's happening right now. Karena gue membahas karya-karya yang bisa dibilang gue nggak mau tuh conceptual yang hanya seniman dan Tuhan yang mengerti gitu kan. Kadang kan lo kalau datang ke museum gitu kan kayak ini apa ya gitu kan, bingung lama gitu ya sejam iya 2 jam. Kan kayak seems kayak you are full gitu loh, kok gue bodo amat gue nggak ngerti gitu. Padahal terkadang ya hanya seniman tahu doang gitu loh. Nah gue mencoba untuk membuat karya-karya yang related with people. Yaitu something yang bisa bilang personal, ngomongin tentang what is being human. Ngomongin tentang kalau sekarang nih gue tuh lagi buat konsep namanya The Time Story. The Time Story itu adalah konsep di mana hasil dari after we through pandemic, gue melihat kayak oh ternyata tuh kita tuh take it for granted banget yang namanya time itu gitu loh. Sekarang tuh kita ngerasain betapa importantnya time. Jadi disitulah gue mencoba untuk menggambarkan sesuatu yang related with time. That's my inspirations. Yang dimana itu sebenarnya semua dari hal yang kita lakukan adalah itu cerita-cerita yang hanya ada di waktu gitu loh. Jadi itu sih yang coba gue gambarkan dan inspirasi gue yaitu dari ini aja, dari basics activities dan commentary around me gitu loh. Around you, berarti bisa dibilang your daily. My daily ya, Okay. kayak gitu. Sekarang lo sudah tidak hanya menjadi just an artist or artpreneur gitu, tapi lo juga menjadi seorang creator, artist di NFT, non-fungible token gitu. You're one of the first yang ikut nyemplung di NFT. Gimana nih gitu kan? Lagi sekarang NFT lagi agak-agak bikin deg-degan gitu ya rasanya ngelihatnya. Gimana tuh? Pusing ya. Actually, gue buat NFT pertama kali, gue nyemplung di dunia crypto NFT back 2021 around October. Oktober gue sebenarnya dari Juli itu udah dengar tapi baru observe dan masuk ke dalam dunia NFT dan crypto itu Oktober. Nah, waktu November itu me and my team we decided to create a project namanya bisa dibilang the Genesis Project, yaitu The Invitation, di mana gue mengeluarkan 15 collection hand painted digitally. Jadi cuma ada 15 tapi ada satu each individual 10 tokens. Jadi total ada 150 tokens. Only limited 150 collectors. Nah, yang menariknya adalah as like seniman kontemporer, gue yang dimana dulunya conventional, masuk ke dunia NFT, we thought that is very easy, ya kan? Gampang NFT, kayak cuman buat, abis itu masukin ke OpenSea atau whatever. Tapi banyak banget nih intriknya atau perks-nya itu yang ternyata complicated. Yang pertama adalah ngomongin tentang community. Jadi, community itu sangat penting untuk kita bisa memarket atau misalnya mengekspos project kita. Karena kalau misalnya semua orang bisa membuat NFT, tapi gimana NFT kita itu bisa sold out, bisa dibeli sama orang gitu loh. Itu adalah engagement of community. Karena kita bisa aja buat gambar, abis itu upload di OpenSea, ya udah. Tapi that's it gitu, bodo amat gitu. Tapi yang paling important adalah how build the community. Itu yang paling pertama. Build community ngapain sih gitu loh. Discord. Kita harus engage di Discord. Jadi di back end-nya community, di back end-nya pembuatan NFT itu sebenarnya ada banyak orang yang involved. Ada Discord manager, ada project leader. Banyak lah gitu loh. Jadi it's not that easy gitu loh. Kayak bisa sih just like independent artist buat, cuman kalau kita kan emang niatannya tuh kayak oke, dalam waktu less than 24 hours kita sold out gitu loh pengennya.
Dan turns out it went well. Yeah. Karena during that time it was the peak of the NFTs world gitu loh. Okay. Nah, yang kedua adalah ngomongin tentang we have to know what the market wants. Oke, baca juga nih marketnya. Iya, pasarnya lagi mau pasarnya kemana? Iya. apakah PFP, apakah 101 projects? Oke, PFP itu apa? Profile 101 picture. project. Oke. Jadi kayak kalau sekarang kalau kita Bored Ape, kayak Gozali, Bored Apes. Jadi yang kayak bisa dibilang karyanya itu hanya profile picture aja, yang bisa dijadiin profile picture, foto kita, WhatsApp kita, Instagram kita dan lain-lain. Terus kedua adalah tadi bisa dibilang 101 projects. Nah yang aku itu 101 projects. 101 project itu di mana jadi kalau yang PFP itu biasanya ada 10.000 gambar. Misalnya kayak ada gambar katakanlah yang Bored Apes itu gambar monyet, kepalanya apa ganti gitu. Semua sebenarnya biasanya sama. Tapi kalau yang 101 adalah salah satu per individual unik. Jadi gue menggambar satu karya ke karya itu beda-beda semua. That's 101 projects. Itu yang gue kemarin launch waktu itu. Itu yang lo bikin 15 pieces. Habis itu tinggal 10 turunan masing-masing. Iya, gitu ya. Jadi satu gambar bisa di-owned by 10 tokens gitu. Nah, dan ada ya banyak lah sekarang udah berkembang banyak banget. Ada NFT music, ada sampai yang KTP atau misalnya, wah itu udah rusak lah. Ya, udah dilepas lah itu Udah Wild West kita bilang. Yeah. Nah, dari situlah kita bisa belajar, kita menentukan itu apa. Yang ketiga, ini yang paling penting, bisa dibilang the roadmap. Roadmap-nya itu ngapain sih gitu, kenapa saya membeli NFT kamu gitu loh. Kenapa? Apa yang saya dapat gitu, apa the other gain value. Kalau dulu mungkin ngomongin tentang kita buat kayak private party untuk si para holders. Kalau sekarang berubah lagi, jadi NFT itu sangat cepat ya. Perputarannya sangat cepat gitu sih. Jadi dari 3 key elemen itu yang dimana yang menentukan kita that is gonna be a successful NFT projects or not. Jadi bukan jadi arahnya lagi gitu loh. Nggak kayak gue punya lukisan, gue jual OpenSea, that's it. Enggak, tapi gue harus bikin activity habis ini. Gue bikinin campaign lagi supaya NFT gue sukses. Dapat airdrop apa. Iya, nanti yang beli ini gue kasih apa lagi, ada servisnya lagi gitu. Oh, wow. You're not just an artist on NFT ya. It's not. Makanya ada tim. Makanya ada tim. Oke, kalau gitu gue mau tes. You've been in NFT world dari tahun 2021 ya kan? Pas lagi hype-hype-nya. Gue mau tes pengetahuan lo. Seberapa kenalkah seorang Naufal dengan karya NFT orang-orang yang ada di NFT world? Jadi di tangan gue jadi deg-degan nih jadinya. Deg-degan ya? Kita lihat. Serem, Serem nggak ya? Nanti tinggal ditebak aja ya, ini karya NFT siapa. Yuk! Damn. I think I know. You think? I've seen this ya. Moar ya? Bener. Oke, ini adalah Moar by John Cornella. I didn't even know. Gue nggak. Ini salah satu NFT yang gue lihat doang, tapi gue nggak tahu. Dia karya-karyanya kalau gue follow di Instagram tuh cukup nyeleneh banget sih, sarkastik banget, parah. Oh, oke. Emang gitu ya, seniman selalu ada pesan dan kritik. Next. Is it Karafuru? Is it what? No, I think it's Karafuru, bukan. Apa ya? Kira-kira. 5, 4, depannya K. Karafuru ya? Karafuru bukan? Karafuru, coba bukan kita lihat. Bukan ya? Karafuru bukan. Killer Bears, oke. Ini ketahuan banget, guanya juga agak-agak, ini siapa gitu ya. Ya, anyways, but ini udah 2 pertanyaan. Next. Wah, ini susah sih. Ini apa nih? CryptoPunks. Oh, betul. Padahal gue udah bilang, wah ini susah sih. Tapi ini udah, nah ini ya pentingnya seorang seniman punya ciri khas tuh karena ini nih. You just know who's making this. Ini karyanya siapa. Nih, jujur gue nggak tahu ini siapa. Damien Hirst. Wow. Kok langsung tahu sih? Tahu ya? Iya. Oke, ini pasti lo tahu sih. Gue deg-degan nih. Enggak, lo pasti tahu. Gue aja tahu ini soalnya. Oke. Bored Apes. Iya kan? Oke, give it up for Naufal. Jadi 3 bener ya? 3 bener ya. Anyways,
Untuk seseorang yang sudah mendalami NFT, one of the first people, you got it good sih, congrats. Anyways, buat lo yang nonton di rumah juga bisa dapetin uang tunai ratusan ribu rupiah. Caranya gampang banget, lo tinggal tulis jawabannya di kolom komen. Nah, pertanyaannya adalah, Naufal pernah desain albumnya penyanyi siapa? Waduh, gampang banget nih. Albumnya siapa nih? Nama albumnya Mantra-Mantra. Nah, lo tulis nama penyanyinya siapa? Itu udah gampang banget. Produser gue udah ketawa-tawa di ujung-ujung sana. Langsung aja jawab di kolom komen jawabannya. Jangan lupa sertain akun Instagram kalian supaya teman-teman dari Indozone bisa langsung konfirmasi. Gak boleh pakai second account, gak boleh pakai akun IG yang gak valid ya. Anyways, gue mau balik lagi ke Naufal. Tadi kita sempat ngomongin these 3 ways to make sure NFT lo bakal survive atau kayak bakal sold out. Yeah. Oke. Yeah. Tapi tadi gue pengen ngobrolin tentang cara lo bikin NFT itu sendiri. Ya. Lo tadi bilang hand painted digitally, ya. Gimana tuh maksudnya? Jadi sebenarnya kalau yang proses kemarin di invitation itu awalnya gue startnya itu dari koran. Jadi gue tuh sekarang lagi suka nge-explore koran-koran vintage gitu, tahun 1960, New York Times, terus juga Herald dan segala macam. Gue scan, jadi it's a really authentic koran-koran, newspaper. Gue scan, abis itu hasil image-nya itu gue respon di iPad. Jadi gue gambar di situ. Lo tiban lagi gambarnya. Gue tiban lagi. Jadi ada mix between the traditional and digital at the same time. Jadi gue mencoba untuk mix between 2 ways of creating art. Gue gambar di situ, yang dimana konsepnya cukup apa ya, bisa dibilang konsep gambarnya itu lebih ke arah something yang ngomongin kayak gambar profile picture juga sih sebenarnya, tapi gue in artsy way. Nah dari situ, abis itu gue kasih ke orang bisa dibilang back end developer gue, dia nge-transform into smart contract. Jadi karena kita nggak cuma 15, kita nggak ada namanya randomize. Jadi kan kalau PFP itu dia ada randomize. Tapi kalau gue karena 101, jadi satu karyanya ya udah just upload to OpenSea gitu misalnya. Nggak, jadi kalau gue tuh kemarin kita buat website sendiri. Jadi that's the things, kita buat platform. Karena kita pengennya as professional as it looks gitu loh. Jadi people when they buy, they know that this project is legit. Karena kan sekarang banyak banget scammers, right? Betul. Jadi kita buat websitenya benar-benar kayak ininya. Jadi kita buat minting proses tersendiri. Jadi mintingnya itu nggak di NFT, nggak di OpenSea gitu. Jadi lo punya platform sendiri. Gue punya platform sendiri. Terus kita buat, people can mint. Dan itu kita ngasih 2 waktu, yang untuk whitelist sama untuk public mint. Tapi ya yang whitelist kita udah sold out. In 2 hours yang live itu udah sold out. Jadi emang kita serius banget gitu loh, buatin kayak infrastruktur sendiri, website itu sendiri, buat smart contract sendiri dan lain-lain. Wow, sebenarnya lo udah bikin NFT lo sendiri aja gitu dengan NFT lo sendiri gitu. Iya. Tapi akhirnya lo masih melanjutkan hand painting digital lo? Iya, masih NFT. kok, masih. Jadi turns out dari NFT itu gue jadi malah ekspor di digital painting. Jadi sebelumnya tuh gue bener-bener orang kanvas banget. Gue tuh bener-bener old school seniman zaman batu gitu ya. Ya kan kayak gini gitu. Bisa dilihat ya, nih celananya aja udah. Dan itu membuat gue menjadi kayak, oh iya ya, menarik banget ya. Biasanya gue kalau revisi cat, gue biasanya harus mixing color lagi dari awal. Kalau ini tuh cuman undo atau kayak di eraser doang gitu. Oh ternyata sangat convenience ya, dan applicable untuk kita buat desain apa. Jadi digital painting itu something very interesting for me sih. Gitu. Berarti secara nggak langsung lo unlocking a new world lagi nih an artist. Of course, sebagai as an seorang artist. Ketemu lagi nih, ada media baru, lo belajar lagi. Bahkan lo bisa nggak sih lo desainnya on the go di jalan? Yes. Pas lagi. Jadi setelah gue launch the first NFT, the invitation, gue ada kolaborasi sama ada NFT artist from the States di New York waktu itu. Jadi ketika gue ada residensi di New York, pas banget gue launchingnya di sana. Jadi yang my second NFT collection, judulnya Digital Distortion. Nah di situ gue ngebuat proses ininya gue di pesawat, jadi kayak gue gambar di pesawat gitu kan. Produktif. Sangat produktif. Jadi menariknya
digital itu sangat menarik karena bisa dibilang bisa kapanpun ya. Kalau misalnya tradisional kan you have to prepare the canvas, the paints dan lain-lain. Tapi kalau ini tuh kita bener-bener yang kayak dimanapun kapanpun. Jadi sekarang tuh bener-bener yang dapat ide sekarang langsung dituangin di digital dulu, baru nanti pindahin ke kanvas asli. Oh gitu, sekarang malah jadinya kayak lu balik ya prosesnya. Yes, bener banget. Itu kan prosesnya, lo udah produktif, you spend your time, udah oke nih, keren. Cuan nggak? Alhamdulillah cuan, alhamdulillah. Biasanya gitu ya, kalau di Talk with Benefits kalau udah ngomongin cuan langsung jadi malu-malu. Jadi gimana sih caranya gue bisa menentukan karya gue nilainya price-nya segini atau? Ya, ini di NFT atau di mana? Di NFT. Di NFT. Oke, kalau dulu ya, NFT tuh beda banget. Sekarang tuh NFT Today's and 2021 scene-nya beda banget. Beda banget. Even like one month aja bisa berubah cara marketingnya, berubah cara mintingnya, launchingnya segala macam. Nah, waktu itu back then dulu tuh it was to 0,07. Oke. 0,07. Itu siapa yang nentuin 0,07? Yang nentuin tuh kita satu tim. Oh, okay. Jadi karena dulu gua itu bisa dibilang baru di NFT, ada project leadernya, one of my friend Geo, dia yang udah lebih lama di dunia NFT. So he kind of like bisa dibilang nge-advise lah, kayak harganya yang bener tuh segini loh, gini-gini karena lo etc. Yeah. Jadi kita setting point 0,07 itu karena waktu itu emang kebanyakan project around that area. Okay. Dan ini karena bisa dibilang unique art, jadi kita masuknya 0,07. Okay. Nah sekarang NFT project sudah cukup mahal-mahal nih, satunya 0,1, 0,2, 0,3. Tapi waktu itu ya karena kebanyakan tuh rata-rata segituan harganya. Oke, jadi ngelihat juga marketnya lagi jual Yes, berapa gitu. yes. Nah, ketika lo udah established, lo bisa set the price dong berarti. Bisa ya. Sebenarnya kita serah mau kita naruh 100 Ethereum atau 200 Ethereum, silahkan gitu loh. Cuman does the market accept it, buy it or not gitu loh. That's the thing, right? That's important. Ya alhamdulillah waktu itu yang pas dengan harga segitu the market accepted really well. Oke. Jadi ternyata harga segitu tuh oke banget gitu. Oke. Kalau kita jualan baju, let's say retail gitu kan, kita bisa hitung nih, oke modal gue sekian, jadi gue mau jualnya sekian, gue jual sekian. Nah kalau ini kan lo bisa dibilang menjual karya lo nggak tahu nih, lo nggak bisa hitung gitu ya goresan gue di iPad gitu. Lo bisa tahu lo untung ruginya. Iya. Dari mana? Lo pernah rugi nggak jualan NFT? Kalau rugi sih, alhamdulillah sih belum pernah. Karena kan gini, kita kan emang bener-bener Steam-nya itu bener-bener based by bisa dibilang passion. Jadi kita tuh at the end of the day akan earning profit-nya itu dari berapa lakunya gitu loh. Jadi kita biasanya kasih ada persentasenya. Misalnya si developer dapat persentase berapa, ini berapa dan lain-lain. Dan mereka ini kita tuh bener-bener semua itu no modal awalnya. Jadi modalnya adalah kayak ya udah waktu, tenaga, paling minting doang sih. Waktu itu awal minting banget, itu awal modalnya untuk kita masukin listingnya. Tapi ya semuanya sih so far ini ya cukup cuan ya bisa dibilang. Karena kita modalnya benar-benar zero nih gitu, kita nggak pakai developer lah. Jadi kan biasanya tuh ada yang namanya mereka kayak manajemen lah, NFT management yang mereka bantu untuk launchpad gitu loh. Oke. Kalau karena gua launchpadnya in-house, jadi kita nggak ada sama sekali kayak harus invest berapa uangnya, bla 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 dan lain-lain. Gitu. Oke, so far yang udah lo dapat dari NFT itu berapa sih? Wow. Pertanyaan gue kita nggak usah pakai kode-kode kan, langsung aja straight. Iya. So far sih ya around 35 Ethereum around. 35 Ethereum. Iya. Tergantung berarti lo. Dari fluctuationnya. Kalau sekarang sedikit. Kalau sekarang ya. Ya gitu ya. Jadi ketika lo menjual karya NFT di OpenSea atau dan lain sebagainya, lo sekarang udah dapat 35 Ethereum. Iya, tapi dibagi tim ya. Kan gue harus ada tim, jadi kita bagi. Jadi nggak monthly dapat gitu ya, tergantung lo punya project. Iya, gue punya project apa, karena gue udah punya 2 projects. Kita ya around total segitu, tapi ada namanya kan dari royalty.
Nah royalty-nya sih nggak gede karena kan kita aku cuma naruh kayak 8% 8% tiap dia dari jual ulang. jual ulang gitu, dan itu kan tradingnya juga paling dari 0,07 8%-nya berapa gitu loh. Tapi ya so far sih ya around that lah. Around that 35. Let's say gitu ya, kalau dirupiahin berapa sih 35 Ethereum? Tergantung ya, kalau kalau rate-nya sekarang sih ya Ya udah ya. rate dulu pas itu kejadian, dang, terus lu dapet Berapa ya rate dulu tuh? wah, gua 35 Ethereum gitu. 60-an ya, 60 juta ya waktu itu ya rate itu. Ya udah kali aja berapa tuh? 35 kali 60. Oke, Pak Produser, tinggal dihitung. 35 Ethereum dikali 60 juta. Waktu rate-nya 1 Ethereum 60 juta. Wih, cuan ya lumayan banget. lah, lumayan banget. Karena kan kita tuh tim ada 8 tim ya di balik itu. Ini I'm considered as very small projects. Belum yang big ya project, right gitu loh. Tapi so far oke lah, oke banget. Wow, tuh gue udah dapet tuh 2,1 million. Wow. Tapi lo harus bagi-bagi lagi sama tim. Iya, bagi-bagi, bener. Nah, tapi menariknya adalah kita ini untuk mungkin teman-teman juga yang tahu kalau misalnya mendengar kayak NFT project ini dapat 10 miliar, 100 miliar atau apa. Kita ada namanya community fund. Jadi community fund itu kita taruh untuk kita memanage. Kita ngasih airdrop atau misalnya ngasih bisa dibilang Discord, misalnya kita untuk advertise apa dan segala macam. Jadi di community fund ini kita reserve biasanya 30% untuk si community. 30% dari yang kita dapat. Jadi mereka nih kayak kadang-kadang kan karena kita buat apalagi minting lagi free mint. Misalnya project ke depan nih, misalnya kita selesai satu project, kita akan buat project lagi. Nah, orang-orang yang beli project ini yang pertama ini akan kita kasih free mint untuk yang project ke depannya. Berarti kan itu kan ada namanya listingnya, kita harus masukin, itu ada Ethereum-nya, ada gas fee-nya segala macam. Itu yang kita reserve namanya. Oke, jadi sebenarnya ada banyak biaya-biaya tambahan di belakang lo beli. Kalau lo sebagai buyer gitu lo beli teklik udah gitu selesai. Tapi yang di belakang nih yang jualan bagi-bagi guys gitu. Nah, kalau ngomongin NFT now, kan ini lagi agak gitu ya. Menurut lo kenapa sih bisa kayak gitu? Karena mungkin the market is exhausted kali ya, karena losing the hype. Iya, losing the hype karena back then sebulan lalu aja every day itu ada sekitar 200 projects every day. 200 projects, dan kita para investor itu bingung kan mau ke project mana. Jadi everyone tuh buat the demand is slow, the supply is too many gitu. Jadinya sekarang tuh malah mereka melihat yang kayak oke nih banyak ada project namanya rug and pull. Ya kan, dimana kayak project cabut. Ya kan. Nah, intinya adalah cepet aja gitu. Dan yang menariknya adalah kenapa sekarang ini mungkin dari efek domino. Jadi efek domino dari kripto juga kena, dari resesi dan segala macam, dan udah too hype dan bubble-nya pecah gitu loh. Jadi kayak sekarang yang bertahan project-project yang jelas gitu loh. We call it blue chip projects. Even the blue chip projects sekarang masih cukup bisa dibilang goyah, tapi they are start to inilah ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya itu yang membuat kenapa NFT sekarang itu sangat lesu. Ya namanya siklus juga sih ya. Siklus ada yang di atas, ada yang di bawah. Akan terus lagi sih kayak gitu. Oke, berarti ini bisa dibilang ups and downs-nya NFT. Ups and downs NFT. Di Indonesia sendiri kan NFT emang ibaratnya masih bayi ya. Jadi ya kita lihat masih aja nih ke depannya. Tapi lo sendiri sebagai seniman punya strategi nggak sih untuk balikin hype-nya ini? Atau kayak enggak, gue slow aja, gue tetap bikin aja pokoknya yang penting gue berkarya. Kalau gue sih tetap berkarya aja sih, walaupun kemarin lihat market segala macam cukup stres ya, kayak kena tuh ya hati ya. Kena banget itu loh, kayak despite of everything kan ya terkadang kan itu ya, karena kan apa yang gue dapat kemarin tuh gue invest lagi beli NFT lain kan, yang kayak gue pikir kayak I thought it's gonna be like long term investment, tapi sekarang lagi down, ya udahlah gitu loh. Cuman that the things about the NFT, karena this is the whole decentralized, everyone's to participate gitu loh. Jadi ketika satu runtuh, semuanya runtuh gitu loh. Dan itu yang sulitnya untuk kita nge-hype-innya lagi, even one of biggest projects di Indonesia pun juga itu, waduh gimana nih, susah banget nih. Jadi sekarang yang paling gue akan lakukan adalah
I just start focus again for now, rehat dulu dari NFT for a while, ngelihat juga market starting lagi, lebih perbaiki lagi karya-karyanya. Sekarang gue balik lagi sebentar di conventional Oke, kembali art. ke kanvas. Kembali ke kanvas. Gitu. Tahun 2022 ada plan apa untuk your conventional? Conventional, gue lagi ada pameran. Next August ada pameran group exhibition di Art Jakarta, di Yeah. JCC. Terus sama September lagi ada pameran juga di Jakarta lagi, pameran tunggal. Oke. Jadi sekarang lagi fokus di Jakarta dulu, Oke. karena dari kemarin muter-muter, sekarang just fokus in here lah. Iya, oke. Itu lo sebagai artist konvensional. Kalau menurut lo ke depannya bisnis NFT bakal kayak gimana? Bisnis NFT akan balik lagi pastinya. Oh, lo convince, lo percaya, lo percaya diri Gue gitu convince. ya? Karena kalau kita back to demographic gitu ya, dari start dari crypto. Waktu itu Bitcoin bener-bener dia sampai terendah Yeah. sekali kan kayak gitu. Tapi tiba-tiba zoom, langsung naik banget. Semua itu ada circles kalau gue lihat. Oke. Sekarang circlesnya lagi bener-bener cool down banget. Untuk para investor mungkin some people say this is good to tap in. Nah tapi one day nanti akan naik lagi dan depends on tergantung project NFT ini seperti apa. Jadi nanti akan lama-lama akan terseleksi project NFT yang Iya. asal-asalan atau yang cari cuan doang atau apa, or yang project NFT benar-benar yang kayak real gitu loh. Karena di dunia karya pun semuanya nanti lama-lama akan terkurasi. Mereka yang Terkurasi. cuman sekali tak hilang. Bener. Tapi yang emang persisten, yang emang karyanya bagus, dia bisa tetap ada, naik Iya, gitu ya. bener. Tantangan lo sebagai kreator NFT, tantangan terbesar lo? Mental. Wow, kenapa tuh? Kalau ngomongin mental kan lagi hype Zaman now banget nih ya. Enggak, tapi bener-bener sih karena yang kita lihat adalah gini. Untuk sebagai creator, it's not about the art anymore. Terkadang kan kewajiban kita sebagai creator itu membuat karya yang bagus. Tapi kita udah masukin di dunia blockchain, people judge from everywhere, right? Jadi Iya. bukan karya kita bagus lagi, tapi bagaimana tentang numbers, harganya. Iya. Karya bagus atau proyek bagus itu akan ditentukan oleh berapa angkanya yang ada di marketplace. Ngerti gue. Jadi bukan karena karya lu bagus gitu loh. Sedangkan kalau di dunia seni, itu tuh benar-benar the work will be value as the work gitu loh. Yeah. Kalau di sini will be value because of the numbers. Jadi itu yang menurut gue yang kayak itu sangat tantangan di mana sedih banget ketika karya lu dikata-katain jelek atau apa karena harganya turun. Karena the market's not there yet to Yeah. understand your work. Dan itu sih yang paling stres yang dimana kita sebagai creator terkadang sedih ya. Kita buat capek-capek, orang bilang ya your project your art is not good or whatever. Itu sih yang paling sulit untuk seniman. Gitu. Kadang Dan- komen-komennya cuma buat nyakitin ya, bukan Iya, buat ngebangun soalnya. Dan itu di luar kuasa kita gitu loh. Maksudnya kan kita harus market. Masa sih kayak seniman juga harus take part of marketing juga atau segala pusing kan? Itu sih mentalnya yang cukup sulit. Nih kalau lo punya tips buat teman-teman anak muda yang pengen jadi seniman, apa sih yang harus dilakuin? Boleh ya kasih tips silahkan. Mungkin tips-tips untuk seniman zaman sekarang lebih again pertama itu harus namanya konsisten. Konsisten Oke. itu sangat important. Kedua adalah be open minded. Oke. Zaman sekarang itu banyak banget inspirasi, terus juga bisa dibilang ideas di luar sana yang kita harus open minded gitu loh. Jadi kita nggak bisa kacamata kuda aja, Ya. kita yang paling benar. Ketiga adalah bisa dibilang explore dan eksperimen. Jadi just try. Keempat adalah adanya zaman sekarang itu perlunya sisi entrepreneurship di ini kita gitu loh. Itu that's how make you sustain. Dan kelima yang terakhir mungkin just be hungry sama banyak masukan, sama banyak bisa dibilang inspirations, banyak juga advice dari orang-orang, dan never give up. Never give up. Wah, keren. Gitu. Oke guys,
itu tadi ya, kalau misalnya lo pengen jadi seniman, go follow this 5 tips. Selain selain lo juga melatih karya lo, tapi mental lo ini juga harus dibekali juga. And that's it, keseruan Talk with Benefits barengan sama Novel Afshar. Jangan lupa saksikan terus TWB episode mendatang, dan buat lo yang pengen cuan, jangan lupa ya, langsung aja kirim artikel, foto, video yang menarik. Caranya gimana? Cek di description box. Untuk pemenang kuis juga nanti bakalan diumumin via Instagram, so make sure you guys follow indozone.id. That's it, Winda Rusati signing out and bye!